Saya juga ingin mengajak Bang Andi dan Bang Ferry untuk menyimak apa yang disampaikan dalam hasil persidangan Komisi Informasi Pusat ya. Ini dibuat geram dengan sikap dari perwakilan UGM. Pasalnya pihak UGM menyerahkan dokumen terkait ijazah Jokowi dalam kondisi blackout atau disamarkan hampir seluruh isinya. Ini nih transkrip nilai kan mau membuktikan benar nggak si Ani. Jadi Bang Ferry, Bang Andi, ini informasinya kita simak dulu ya. Dan pemirsa, Ketua Majelis Sidang Rospita Vici Pauline geram karena dokumen yang diserahkan pihak UGM dalam keadaan disamarkan isinya. Sementara pihak UGM beralasan informasi dalam berita acara itu disamarkan karena terdapat nilai Joko Widodo. Namun alasan itu tidak bisa diterima oleh Ketua Majelis Sidang dan langsung memerintahkan UGM melakukan uji konsekuensi. Pak, gitu loh. Jadi karena itu ada nilainya, Bu. Ada nilai kan di dalamnya. Kalau satu dokumen berisi informasi rahasia, nilai kan tidak otomatis informasinya menjadi dikecualikan. Nilainya saja yang ditutup kan? Berarti kan dokumen lainnya masih menjadi informasi publik. Gitu loh. Nah, itu udah dilakukan uji konsekuensi belum? Kalau untuk yang nih kayak gini nih transkrip nilai kan mau membuktikan benar nggak si Ani ada kuliah dari semester 1, 2, 3, 4, 5 sampai semester 8 misalnya kan, bahwa di situ ada nilainya ditutup. Tapi bahwa ada bukti yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah kuliah itu menjadi informasi terbuka atau tidak, itu yang saya tanya. Ada nggak dilakukan uji konsekuensi? Kalau spesifik itu belum ada ya. Nah, pihak badan publik itu ketika ada permohonan seperti ini lalu mengecualikan sebuah informasi, merasa itu dikecualikan, itu langsung dilakukan uji konsekuensi, Pak. Gitu loh. Jadi ketika menjawab surat itu harus berdasarkan undang-undang nomor sekian, misalnya ada dasar hukumnya, atau berdasarkan hasil uji konsekuensi yang telah dilakukan oleh PPID, informasinya dikecualikan. Maka saya tanya, ini kalau misalnya mengecualikan, dasarnya apa nih, dasar hukum mengecualikan informasi ini? Belum dilakukan uji konsekuensi kan? Kemudian dasar hukumnya apa? Coba ada nggak peraturan dari rektor UGM barangkali yang menyatakan itu dikecualikan? Ada nggak? Yang secara spesifik ya menyatakan salinan ijazah itu dikecualikan? Nggak ada kan? Yang tadi yang umum yang berarti ini perlu dilakukan uji konsekuensi ya. Baik, saya lanjut dengan Bang Ferry, Bang Andi. Bang Ferry dulu. Bang Ferry, UGM bilang bahwa mensensor atau blackout dokumen tersebut alasannya karena ada nilainya, Bu, katanya begitu. Ini normal atau jangan-jangan Anda makin curiga? Iya, pastilah ya, karena itu kan sesuatu yang tidak perlu disamarkan juga. Karena kan itu proses persidangan untuk membuktikan kebenaran dokumen. Bukan mau diekspos juga ke publik itu. Lalu kenapa kemudian UGM menutupi? Jadi ini agak ada satu rangkaian ya kok. Kesan yang timbul adalah ada upaya menutupi sesuatu bukti yang sebenarnya mudah saja. Ini kalau KPU beralasan tidak pakai PKPU 17 karena itu PKPU yang termasuk baru ya. Kalau kita lihat PKPU nomor 18 2023 itu nggak ada dokumen calon wali kota itu dimusnahkan dalam 1 tahun. Kok dimusnahkan dalam 1 tahun? Rata-rata 3 tahun begitu ya. Lalu bahkan kalau ditelusuri dokumen apa yang boleh itu nggak ada dokumen soal ijazah itu diretensi, itu dipermanenkan konsepnya. Jadi kan ini jadi rangkaian yang menarik sebagai bukti petunjuk ya. PKPU-nya menutupi, kampusnya menutupi. Nah ada apa ini, kenapa kemudian peraturan-peraturan hukum dilabrak, diabaikan, seolah-olah kesan yang timbul adalah untuk menutupi data dan informasi kepada publik. Apa salahnya kita tahu nilai pemimpin kita? Emang kenapa emangnya data itu? Kenapa kemudian dipersoalkan? Lagian ini komisi informasi untuk kemudian mengklarifikasi dugaan bahwa sebuah dokumen itu ada, diperlukan, dibutuhkan atau tidak. Ingat loh, Presiden Jokowi itu presiden kita.
kita berhak tahu apa masa lalu pemimpin kita. Itu konsekuensi demokrasi. Demokrasi itu konsekuensinya transparan. Kalau punya rahasia di masa lalu, jangan mau jadi pemimpin, karena pemimpin itu harus siap data informasi tentang dirinya dibuka. Nah, bayangkan rangkaian-rangkaian ini. Saya jelaskan rangkaiannya ya. Ternyata KPU Solo menghilangkan, memusnahkan data, padahal dilarang karena aspek kesejarahan. Baik PKPU yang baru maupun PKPU yang lama, 2016 begitu ya, itu melarang begitu ya. Dan kemudian ada PKPU yang baru. Ini melarang, melawan hukum, melakukan pemusnahan tanpa sebab gitu ya. Kedua, KPU RI itu berupaya mengeluarkan kebijakan agar kemudian seluruh dokumen tidak boleh dipertontonkan dalam persidangan. Padahal ini baru dibuat nih kebijakannya. Padahal kita tahu di dalam negara hukum, peradilan itu bisa memerintahkan apa saja untuk menemukan kebenaran dan keadilan. Nah, KPU RI-nya berencana ini melarang seluruh bawahannya menutupi itu. Nah, kan ada proses kesinambungan ceritanya. Bang Ferry, maaf saya potong. Bang Ferry, kalau polisi kan sudah ini Bang Ferry, kalau polisi yang sudah menunjukkan bahwa berkas ini asli, dokumen ijazah ini asli beberapa bulan yang lalu itu gimana Bang Ferry? Mas, penentuan dokumen asli palsu di dalam konteks perkara hukum seperti ini kan pengadilan gitu ya yang menentukan. Polisi boleh saja menduga, tetapi dia kan harus perhatikan ya, segala peristiwa ini punya bukti petunjuk agar ini perlu ditindaklanjuti. Ada proses di KPU tadi di Solo, ada KPU RI, kurang curiga apalagi sekarang UGM sendiri malah kemudian menyamarkan ya, supaya orang tidak bisa melihat apakah terpenuhi atau tidak nilai-nilainya, supaya syarat kelulusan ada. Nah, ini yang mau dilihat orang. Bagi saya ini janggal ya, patut dipertanyakan. Walaupun sebenarnya tidak boleh dibuat larut ini ya, bertele berputar seperti ini. Tapi sekali lagi ini sebuah rangkaian yang menarik untuk menjelaskan bahwa ada problematika serius di perkara ini. Baik, Bang Andi, dugaan bahwa ini menjadi satu rangkaian untuk menutupi sesuatu. Bagaimana membantahnya Bang Andi? Ya, kalau orang yang memang ya di pihak sebelah itu selalu melakukan hal seperti itu. Semua pun juga, negara juga pasti akan dikatakan seperti itu. Ya. Pasti kan UGM mempunyai alasan-alasan tertentu kenapa disamakan dan sebagainya. Ya kan, apakah ada izin dari misalnya dari rektor atau apa, petinggi-petinggi dari UGM itu sendiri. Itulah haknya UGM untuk menentukan itu. Ya kita kembali saja, pakai semua kecurigaan-kecurigaan itu pasti akan ditimbulkan. Dan kita sudah paham untuk itu. Makanya kita ini kan selalu berpaparkan kepada hukum sendiri. Ya, uji konsekuensi yang dikatakan silakan aja, tapi uji dari laboratorium Barreskrim itu sudah menentukan bahwa ijazah itu asli dan identik untuk itu. Dan di situ juga semua dokumen-dokumen yang ada dari UGM itu sudah dikelompokkan dalam beberapa bundel, ya, dari beliau masuk sampai dia akhir. Itu akan dibuka semua nanti di persidangan. Kalau di sini dia minta kenapa begini, ya pasti akan diingatkan dan pasti akan curiga. Sesuatu hal yang kecil pun juga oleh pihak sebelah itu pasti ada kemungkinan. Nah, ini yang menarik buat kita adalah bahwasannya apa yang telah dilakukan dalam sidang KIP itu tidak ada sesuatu konsekuensi buat kita. Karena yang penting itu adalah bagaimana nanti persidangan itu ya selanjutnya ya perdebatan antara nanti juga pihak jaksa dengan pihak pengacara dari Masyur itu. Yang kita perlu perhatikan ini adalah bagaimana proses dari para tersangka ini. Ini kan belum kelar semua ini untuk diperiksa. Ya, dengan alasan bagaimana tidak ditahan itu ya karena ada 2 saksi yang belum diperiksa dari saksi meringankan mereka semua. Klaster 1 belum diperiksa. Kita konsentrasi ke sana. Kita tidak mau masuk ke ranah-ranah seperti administrasi seperti itu. Itu sudah clear dan clean dari pihak Pak Jokowi itu sendiri gitu. Jadi kita tidak berandai-andai lagi, kita masuk lagi bagaimana kita mencermati dan mengawasi perkembangan atau pemeriksaan.
Begitu Mas. Soalnya takutnya nanti pas di persidangan UGM ke hakim juga nunjukin yang di blackout juga nanti Bang Andi, takutnya gitu. Itu sudah ada di Polda Metro Jaya dan clear and clean begitu. Clear and clean ya. Oke, baik. Kita nunggu nanti bagaimana perkembangannya. Bang Andi, Bang Ferry, terima kasih banyak ya sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu. Selamat malam. Assalamualaikum.